Pagi ini dimulai tidak dengan minum kopi. Aku mendapat telepon dari Michael dan menerima instruksi untuk videonya yang pertama. Aku akan pergi ke kebun binatang dan membuat video di mana aku memohon kepada orang-orang untuk mengirimkan uang untuk perawatanku. Aku memberitahu mereka bahwa aku adalah aktor yang buruk. Sayangnya mereka hanya membutuhkan hasilnya, tidak peduli subscriberku percaya atau tidak. Mereka bahkan menyewa juru kamera untuk syuting. Mengapa mereka tidak bisa meninggalkanku sendirian? Aku sudah sarapan, berpakaian, dan berpamitan kepada orang tuaku. Entah bagaimana mereka memperhatikan bahwa aku tidak bertingkah seperti biasanya. Aku tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Jadi mereka pikir aku akan berkencan dengan pacar baru. Seketika ibuku ingin mengatur pernikahan kami. Ayah memberiku beberapa saran tentang bagaimana aku harus bersikap dengan seorang gadis. Aku bahkan percaya pada khayalan ini dan meleburkan diri. Sayang sekali pacar baruku adalah seorang juru kamera. Aku turun. Ada mobil yang menungguku. Pengemudi itu adalah seorang pria muda sekitar 25 tahun. Dia ceria dan terlihat baik. Bahwa dia seorang pekerja lepas. Dia ditawari untuk merekam videoku demi sejumlah uang. Dia tidak tahu tentang orang-orang yang mempekerjakannya. Aku merasa kasihan kepadanya, namun aku yakin kami akan menemukan kecocokan. Ketika kami tiba di kebun binatang, juru kameraku sangat bersemangat sehingga dia berlari untuk mengambil gambar binatang. Dia melakukannya dengan penuh semangat sehingga bahkan gajah pun berpose. Waktu berlalu dan aku harus mengingatkannya tentang tujuan kami, karena bukan beruang-beruang itu yang akan berbohong kepada orang-orang. Sebelum kami mulai, Bodia memberikan teks yang harus dibaca di depan kamera. Itu sangat menjijikkan. Aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana aku akan mengatakan dengan lantang kata-kata itu. Syuting hari ini sangat lama. Bodia sepanjang waktu berusaha mencari lokasi yang lebih baik. Dia ingin aku berbicara dengan lebih banyak energi dan inspirasi. Andai saja dia tahu yang sebenarnya, dia tidak akan pernah memintaku untuk bertindak seperti itu. Sudah waktunya untuk membaca teks sialan itu dengan mengemis. Aku salah setidaknya 100 kali. Aku tidak bisa mengatakannya dengan keras. Aku tidak tahan. Aku kehilangan kesabaran dan duduk di bangku. Pada saat itu Bodia punya ide cemerlang. Dia berperilaku sangat profesional. Dia melihat rasa sakit di mataku dan tanpa mengetahui seluruh situasi dia mengatakan kata-kata yang indah. Semuanya akan menjadi lebih baik. Jika hari ini tidak cukup baik, itu bukan akhir dari segalanya. Dukungannya memberiku harapan. Dengan berat hati aku membaca teks yang mengerikan itu. Ketika syuting berakhir, Bodia pergi untuk membuat beberapa foto tambahan untuk video. Jujur, begitu aku keluar dari masalah ini, aku akan mempekerjakan dia sebagai juru kamera pribadiku. Dengan antusiasme dan kualitas kerjanya, channelku akan berada di top list. Aku sedang beristirahat dan memikirkan apa yang harus aku lakukan dalam situasi ini. Tiba-tiba seorang gadis mengalihkanku dari pikiran itu. Dia mengenali aku dari YouTube. Ternyata dia sangat menyukai apa yang aku lakukan. Kamu tidak tahu apa yang akan ada di videoku berikutnya, aku berpikir dengan sedih. Namanya Eva, rambut pirang, mata coklat, senyum indah dan penuh cinta. Dia tampak seperti gadis yang baik. Kami duduk di bangku dan berbicara, sementara Bodia sedang membuat foto jerapah. Tanpa diduga, bahkan aku pun kaget, aku mengajaknya makan malam besok. Eva memberitahu bahwa dia senang, tetapi dia tidak bisa besok. Kami sepakat untuk berkencan dalam 3 hari. Aku sangat menyukai gadis itu seperti dulu aku menyukai Alice. Bodia memberiku tumpangan ke rumah, mengirimkan semua materi dari syuting hari ini dan mengatakan bahwa ia akan menjemputku besok. Semenit kemudian aku mendapat telepon dari Michael. Dia menuntutku membuat dan mengunggah video hari ini. Jawabanku adalah itu hampir tidak mungkin. Dia membunyikan senjata dan mengakhiri panggilan. Dia terlalu pemarah. Aku berharap dia menembak langit-langit lagi. Aku hanya punya 2 jam untuk mengedit video. Aku harus segera mulai bekerja. Saat aku sedang mengedit video, aku punya ide cemerlang. Bagaimana aku bisa menyelamatkan mukaku dan membuat Michael ditangkap.